Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki kita berdoa. Nas renungan tentang firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 dan 8 ini adalah ayat favorit bagi setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Apapun yang diminta pasti akan Tuhan kabulkan, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikannya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar segala permintaan doa kita itu akan dikabulkan? Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sungguh terletak dalam konteks atau dalam hubungan terdekat dengan apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13 kita menemukan adanya ajaran doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid dulu, maupun juga sampai kepada kita umat yang beriman yang percaya kepadanya. Apa saja sesungguhnya yang harus kita pinta dan doakan kepada Tuhan? Sehubungan dengan doa Bapa kami itu, maka yang berkaitan dengan kedatangan kerajaan Allah, dikuduskanlah namanya, jadilah kehendaknya, makanan yang secukupnya, pengampunan dosa, kelepasan dari pencobaan. Dengan memahami konteksnya itu, maka kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Doa yang dikabulkan adalah doa, bukan doa yang berisi keinginan kita, tetapi kebutuhan kita. Selain itu, permintaan kita haruslah merupakan permintaan yang sesuai dengan hanya kehendaknya yang harus jadi. Dia tidak mungkin mengabulkan permintaan yang bertentangan dengan kebenaran atau kekudusannya. Tuhan Allah Bapa kita juga tidak akan mengabulkan doa yang jawabannya dapat kita usahakan sendiri. Seperti halnya ketika kita berdoa memohon supaya Tuhan mengirimkan makanan siang, pagi maupun juga malam, sementara kita sendiri hidup bermalas-malasan, tidak memasak, tidak membeli makanan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan kepada kita tentang iman, yaitu percaya bahwa Allah itu Maha Tahu dan Maha Baik bagi kita, umat-Nya. Ketika kita mengetok pintu, maka kita tidak melihat ada pribadi yang di belakang pintu itu. Namun kita percaya yang di belakang pintu itu tahu dan akan membukanya. Demikian pula Tuhan Allah Bapa kita pasti akan membuka pintu dan menjawab doa-doa kita. Dia akan memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang kita pintakan kepadanya. Nas renungan firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan dan mengajak kita tentang pentingnya berusaha, bukan hanya berdoa. Carilah, maka kamu akan mendapat. Artinya bahwa beriman bukan berarti berdiam diri, tetapi mencari,
berusaha, berjuang. Ada pepatah terkenal, ora et labora, berdoa dan bekerja. Akan tetapi ada lagi pepatah lain yang kurang dikenal, laborare es orare, bekerja adalah berdoa atau beribadah. Oleh sebab itu, orang yang bekerja adalah orang yang berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang berjuang, giat senantiasa untuk mewujud nyatakan doanya itu oleh kehendak Tuhan saja. Untuk itu ingatlah Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sungguh sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, bahwa sesungguhnya apabila kami berdoa, hal itu adalah kehendak dari Tuhan sendiri yang memang menghendaki kami harus berdoa kepada-Mu Bapa. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk sungguh-sungguh apabila berkomunikasi, berelasi maupun berdoa kepadamu, berbicara kepadamu Bapa Tuhan Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas diri kami, supaya kami sungguh-sungguh hanya mau mengutamakan apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus jadi, bukan menurut kehendak kami yang harus Tuhan kabulkan. Kami percaya sebagai umat yang Tuhan kasihi dan sayangi ini, kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pada saat kami merasakan ada sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan kami, yaitu gangguan sakit penyakit apapun yang saat ini kami derita, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu masih berlaku atas diri kami. Oleh sebab itu, kabulkanlah doa kami ini seluruhnya kepada-Mu, dan kami hanya berdoa mengucap syukur dengan sepenuh hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.